Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, saya Dian Nur Aisyah dari kelas 12 MIPA 1 nomor absen 12. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi tentang bukti atau jejak nenek moyang bangsa Indonesia masa praaksara. Masa praaksara adalah sebuah masa di mana manusia belum mengenal tulisan, ditandai dengan manusia yang masih menggunakan batu dan logam sebagai teknologinya. Masa praaksara terbagi menjadi dua, yaitu zaman batu dan zaman logam. Pada zaman batu ada 4 masa, yaitu 1. Paleolitikum, Mesolitikum, Neolitikum, dan Megalitikum. Yang pertama ada zaman batu tua atau Paleolitikum. Disebut zaman batu tua karena alat-alat yang digunakan manusia purbakala itu masih berupa batu-batuan besar dan juga kasar. Beberapa peralatan batu di zaman Paleolitikum misalnya kapak perimbas dan juga alat-alat serpin. Untuk kehidupan manusia saat itu mereka masih menerapkan gaya hidup nomaden, berpindah-pindah tempat. Mereka memperoleh makanan dengan cara berburu binatang dan mengumpulkan makanan berupa biji-bijian, sayuran, dan buah dari alam yang dilewatinya. Kapak perimbas ditemukan di Pacitan, Jawa Timur. Yang kedua ada zaman batu tengah atau Mesolitikum. Beralih ke zaman batu tengah, di sini peralatan batu yang digunakan oleh manusia purba sudah mulai ada peningkatan. Peralatan batu yang semula masih besar dan kasar kini mulai dimodifikasi oleh manusia purba menjadi lebih halus dan berukuran lebih kecil. Contohnya seperti peble atau kapak Sumatera dan juga mata panah yang terbuat dari batu. Di masa ini manusia diyakini sudah mulai hidup menetap. Bukti yang mendukung hal tersebut adalah dengan ditemukannya sampah atau sisa-sisa makanan seperti kulit kerang yang menggunung di sepanjang pantai Sumatera. Dan juga ada abris short stretch atau cerukan atau gua yang digunakan manusia purba sebagai tempat tinggal di gua di dekat Sampung. Yang ketiga ada zaman batu baru atau Neolitikum. Berbagai peralatan semakin inovatif. Hasil kebudayaannya adalah kapak persegi dan kapak lonjong. Juga barang-barang perhiasan seperti gelang dari batu dan perhiasan lainnya. Alat-alat gerabah atau tembikar. Untuk kehidupan masyarakat di zaman ini sudah mulai berada pada fase food producing. Selain sudah menetap, mereka juga telah melakukan kegiatan bercocok tanam untuk menghasilkan makanan sendiri. Hidup bermasyarakat dan bergotong royong mulai dikembangkan di masa ini. Yang keempat, ada zaman batu besar atau Megalitikum. Zaman batu yang terakhir. Salah satu ciri khas pada zaman batu ini adalah sudah mulai Yang keempat, ada zaman batu besar atau Megalitikum. Zaman batu yang terakhir. Salah satu ciri khas pada zaman batu ini adalah sudah mulai ada kepercayaan dari masyarakat kepada Tuhan. Disebut dengan zaman batu besar karena mereka mendirikan bangunan yang menggunakan batu-batuan besar. Contohnya seperti menhir atau tugu batu, dolmen atau meja batu, punden berunda, sarkofagus atau kuburan batu, waruga, dan patung-patung besar. Bangunan yang terbuat dari batu besar tersebut sebagian besar digunakan sebagai tempat pemujaan roh nenek moyang. Zaman logam atau perundagian di Kepulauan Indonesia hanya mengalami zaman perunggu dan besi. Beberapa contoh benda-benda kebudayaan perunggu antara lain kapak corong, nekara, cendrasa, berbagai barang perhiasan lainnya. Beberapa benda hasil kebudayaan zaman logam ini juga terkait dengan praktik keagamaan, seperti nekara. Pada umumnya, cendrasa dan nekara digunakan sebagai alat pemujaan. Sekian presentasi dari saya. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.